Oke, halo teman-teman. Jadi kali ini aku bakal ngepraktein lab 2.2.7 yang ini. Nah, langsung aja. Kita familiar with the Linux shell. Jadi di lab ini kita bakal menggunakan Linux command line to manage files and folder. Untuk manage file dan folder. Dan perform some basic administrative tasks. Di part 1 ada so basic, part 2 ada copying, deleting, and moving file. Nah, langsung aja masuk ke instruction part 1. Jadi step 1-nya, wait. Wow. Oke. Oh, kayaknya itu ya, ada masalah ya. Nah, kita kembali lagi ke 2.2.7, langsung aja kita mulai. Ya, kita part 1, shell basic. Jadi shell basic ini itu istilah yang digunakan untuk merujuk pada penerjemah command di Linux. Nah, shell ini juga dikenal sebagai terminal, command line, dan command prompt. Shell ini adalah cara yang sangat ampuh untuk berinteraksi dengan komputer Linux. Jadi kita mulai aja ke step 1. Nah, kita log on the CyberOps with passwordnya ini CyberOps. Lalu to access kita menggunakan the terminal emulator opens. Oke. Ya, kita udah login ya, log on di CyberOps-nya. Kita menggunakan terminal and then ya. Nah, kita bakal ngetik man ini. Oke, coba man enter. Nah, di sini ada banyak banget ya, panjang pol. Bentar, harus difoto ini. Nah, ada apa ini? Ada exit status, ada environment, lalu ada mana ya? Ini wait, lewat. Finding manual page. Bukan. Ada option, ada default. Nah, yang ini yang kayak gini-gini nih kita buat jawab ke yang ini. Name a few section that are included in a main page. Jadi di sini ada name, ada synopsis, name, synopsis, lalu ada description, ada example, sama ya. Oke, bagus. Ada example, lalu overview, default, options, and then exit status, option, exit status, lalu ada environment and file, bukan ini, environment and status, bukan, ada file, see also, ya, file, see also, history, books, history,
and thoughts. Ya, ini jawaban untuk pertanyaan pertama. Lalu kita tekan key, ketik key untuk keluar. Nah, here's the main command to learn more about the cp command. Jadi kita bisa tekan key. Nah, ini udah kembali lagi ke tampilan awal. Kita ketik main cp. Boom. Nah, di sini ini ada apa ya? Fungsinya. Fungsi dari main itu sendiri ya, main cp ini. Jadi untuk menjawab ini, what is the function of the cp command? Jadi copy files and directory. The function of cp is copy files and directories. The function of the command is copy files, and directory. Bagaimana? Directories. Okay. Directories. From one location to another location in the local file system. Jadi untuk copy files ya. Lalu selanjutnya, what command would we use to find out more information about the pwd command? What is the function of the pwd command? Jadi kembali lagi kita kita langsung main pwd. Nah, jadi fungsinya pwd sendiri ini adalah print name of current or working directory. Jadi untuk jawabannya, the function of the pwd command is print name of current or working directory. Directory ya. Jadi ini isinya pwd ya. Ada sequences, ada author, repertory, bugs, ada copyright, seperti itu. Kita quit lagi. Nah, selanjutnya kita lanjut ke step 3, yaitu create and change directories. Jadi pada step ini kita bakal membuat dan merubah directories. Nah, di step ini kita bakal menggunakan cd atau change directory, lalu make directory atau mkdir, and list directory ls comments. Nah, a directory is another word for folder. The terms directory and folder are used interchangeably to hold this lab. Oke, pokoknya kita langsung aja masuk ke sini, yaitu kita tekan pwd, boom. Nah, ini adalah directory kita ya. Directory kita saat ini, home and list. Jadi untuk jawabannya ini adalah home and list. Nah, sip. Nah, jadi kalau misal kita itu ya belum masuk ke sini, kita bakal disuruh ngetik ini, cd home analysis. Tapi sebenarnya karena kita udah masuk ke home analysis, jadi kita sebenarnya nggak perlu ngetik ini lagi. Tapi nggak apa-apa, kita coba aja cd home analysis. Boom. ls min l. Nah, jadi ini adalah directory kita ya. Ada desktop, dokumen, download, lab support filter, ada second drive, ada space txt, yaitu ini file yang kita buat di lab sebelumnya ya. And then, nah kita bakal ngetik ini mkdir untuk membuat 3 folder baru, yaitu ini folder-folder ini. Jadi kita tekan aja ini, lalu enter dan boom. Oke. mkdir CYOPS folder 1. Ada mkdir CYOPS underscore folder 1. mkdir ini buat itu ya, buat membuat directory baru, folder baru gitu.
folder 2 nkdir cyops folder 3. Ini ls-l, ya benar, ls-l, ls spasi min l. Dah. Jadi ini kita udah dapat 3 folder baru, yaitu ini ya, COPS underscore folder 1, folder 2, dan folder 3. Ini kita dapat folder directory baru. And then, which folder are you in now? Belum. Oke, kita disuruh ngetik ini dulu ya. Sini, nih. Oke. Apa lagi? Lupa. CD home analyst. CD home analyst. Oke. CD home analyst sama kayak ini ya, analyst lalu apa, lupa lagi, garing folder 3 ya, garing pakai spasi, nggak pakai spasi ya, kalau langsung aja CYOPS underscore folder 3. Nah, kita di sini udah masuk ke folder 3. Nah, berarti untuk menjawab ini ya, ya Allah, pertanyaan yang ini ya, berarti kita udah berada di folder home analyst. Kita udah berada di folder ini. Ya, di sini ya. Kita udah berada di folder 3. Nah, di sini not in the ini kita terjemahin aja biar gampang juga ngejelasinnya. Nah, agak lunak sih. Jadi pada prompt analyst ini simbol ini ya, kayak layar, itu menyimbolkan directory home pengguna saat ini. Pada contoh ini, directory home pengguna saat ini adalah home list. Setelah perintah, directory home pengguna saat ini adalah home list folder 3. Jadi ini ya, mana ini? Nah, kayak gini-gini itu menunjukkan folder kita ya. Folder kita saat ini. Ya. Lalu $sign ini yang menunjukkan hak akses pengguna. Biasa jika tanda pagar ditampilkan pada prompt ini menunjukkan hak istimewa yang lebih tinggi, yaitu pengguna root. Jadi, apakah ada? I see no ada. Jadi aku bukan seseorang yang istimewa gitu ya adik-adik. Jadi kita tidak punya hak istimewa yang lebih tinggi. Kita bukan pengguna root. Bentar. $sign JKS regular user privilege. Bentar. Mana? Nah, ini loh. Berarti kita ini adalah regular user. Kita cuman user biasa. Kita bukan pengguna root. Kita bukan orang yang istimewa. Ya, begitu kira-kira. And then, nah, meskipun simbol konversi dan konsep utama ini tetap sama, prompt pada jendela terminal sangat dapat bisa di-customize pada Linux. Oleh karena itu, struktur prompt yang terlihat pada CyberOps Workstation VM itu kemungkinan besar akan berbeda dengan prompt pada instalasi Linux lainnya. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke challenge-nya. Wow, panjang juga. Type the command cd and describe what's happened. Oke, cd layar. Where is layar? Oke, ini. Then,
phone ya, no phone. CD spasi layar. Nah, dengan kita nekan ini ya, kita tuh balik lagi ke home noise. Directory kita tuh balik lagi ke home noise, bukan folder 3 lagi, tapi udah balik lagi. Lihat nih, folder 3-nya hilang kan, nggak ada cilelelelelena, folder 3 nggak ada. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini kita bisa jawab kayak gini. Sorry. Dari direktorinya berganti dari sebentar. Berganti ke itu ya. Berganti ke home directory. Karena shortcut CD itu tadi shortcut CD spasi. Jangan lupa spasi kalau nggak mau kayak aku tadi. Itu akan mengubah directory saat ini ke the current user's home. Itu. Aku curiga ini internetku agak-agak lagi nih. Oke. So sorry. Berganti directory home. Jadi because the shortcut CD ini spasi will change the current directory to the current user home. Seperti itu. Ya. Folder 4 di dalam folder 3. Jadi kita bakal membuat folder 4 di dalam folder 3. Langsung aja kita ketikkan ini. Bentarnya garing. Jadi kita nambahin doang ya. Nambah ngetik ini aja. Yang selebihnya tetap sama. Yang ini tetap sama. Yang sebelumnya. Oke. Enter. dir cy ups wait. Home analyst CYOPS underscore folder 3 CYOPS folder 4. Nah, sama kayak ini kan. Cuma bedanya kita cuma nambahin mkdir sama ini doang. Nah, kita enter, boom. Dan then kita ls -1. Kita ls -1 home analysis. Oke. ls-l home analysis CYOPS folder 3 sama kita enter, boom. Nah, ini berarti kan udah ada ya folder 4 di folder 3-nya gitu ya adik-adik. Nah, kita berhasil membuat folder 4. Nah, after this point, jadi sampai saat ini, ya Allah, sampai saat ini berarti kita tuh udah membuat pad penuh dan atau pad absolute. Nah,
Path upsolve ini adalah istilah yang digunakan ketika merujuk pada jalur yang selalu dimulai dari direktori root. Ya, begini, garis miring. Jadi kita juga bisa dapat bekerja dengan jalur relatif, yaitu jalur relatif ini untuk mengurangi jumlah teks yang akan diketik. Untuk memahami jalur relatif ini atau path relatif, kita bisa memahami direktori dot satu titik dan dua titik dan titik ganda. Dari direktori ini kita coba perintah ls min la, ya, ls min la, ls spasi min la, lalu spasi home spasi home analyst CYOPS folder 3. Oke, sudah sama. Tuh. Nah, ini ada 1 dan 2 titik yang tadi. Ini itu karena udah itu ya, udah limit ya. Limit L2. Tapi kita coba aja lihat. Nah, masih bisa nggak? Nah, opsi min A ini dalam LA ini ya, memberitahu LS untuk menampilkan semua berkasnya. Jadi kita perhatikan daftar titik dan titik 2 yang ditampilkan oleh LS. Ini ya, titik 1 dan titik 2. Jadi ini tuh digunakan oleh sistem operation system untuk melacak direktori saat ini, titik dan direktori Indo atau the parent directory. Jadi kita bisa melihat penggunaan titik dan titik 2 ketika menggunakan perintah cd untuk merubah direktori. Menggunakan perintah cd untuk merubah direktori ke direktori. Merubah direktori ke direktori titik ini tidak menyebabkan perubahan direktori yang terlihat karena titik ini merujuk ke direktori saat ini. Jadi kita oh ya Allah, sorry, mana tadi? Nah, jadi kita coba ketik ini. Jadi ya home itu cd analyst CYOPS folder 3. Folder 3 langsung enter. Kita ketik lagi cd titik. Ada titiknya ya. cd masih titik. Nah, gini direktorinya nggak berubah toh, masih sama ini, analis tetap folder 3. Nah, jadi apa yang terjadi? Apa yang jelasin tadi bahwasanya ini tuh tidak menyebabkan perubahan direktori yang terlihat karena titik ini itu menunjukkan direktori saat ini. Jadi untuk jawabannya itu ini ya. Sebentar. Jadi sebenarnya itu tidak ada yang terjadi, tapi perintah itu command-nya itu printer ini berubah ke direktori saat ini sendiri, direktori saat ini. Nothing happens, but this command interpreter changes the directory to the current directory.
seperti ini yang tidak menyebabkan perubahan direktori yang terlihat karena tidak menunjukkan ke direktori saat ini. Oke. Nah, kita lanjut ke CD.2 ini. CD 2. Nah, ini berubah. Direktorinya berubah dari yang folder 3 ke folder home. Ke directory home ya. Nah, change the directory to the we change to the directory that is one level up. This directory is also known as parent directory. Right, CD. What happened? Jadi ini ya, titik 2 ini will change to the directory that is one level. This directory is all known as okay. Jadi ini akan berubah ke direktori yang berada satu tingkat di atasnya. Direktori ini juga dikenal sebagai direktori induk. Ya, emang berubah dari folder 3 ke folder satu tingkat di atasnya. Direktori satu tingkat di atasnya. Jadi itu jawabannya adalah the directory will change to the directory that is one level up. This directory is all known as parent directory atau directory induk. Nah, itu pertanyaan selanjutnya yaitu what would be ini directory itu di CD. Nah, ketika kita mengetik CD ini ke sini, nah ini ya. Jadi ketika kita mengetik ini di enter bakal kayak gini ya. Jadi directory home nulis bakal diubah ke directory home aja. Jadi jawabannya ya ini ya. Directory akan menjadi directory home yang mana ini itu satu level di atas directory saat ini. Directory. Nah, lalu selanjutnya kita CD lagi. Kita CD lagi di directory home. Kan ya. Nah, hasilnya tuh kayak gini. Nah, yang kayak gini ini namanya black place. Ini namanya directory backspace. Yang mana directory backspace sendiri ini adalah directory yang paling tinggi, yang tingkatannya paling tinggi, jadi gak ada directory lain yang lebih tinggi lagi. Nah, which is yang mana adalah directory level tertinggi, which is the highest level directory. In the highest level directory. Nah, selanjutnya yaitu kita ketik lagi CD ini dan CD Nah, gak ada yang berubah. Kenapa? Soalnya backspace ini sendiri itu udah yang tertinggi, gak ada yang lebih tinggi lagi. Jadi kalau kita berusaha untuk menaikkan levelnya menggunakan CD double dot, itu gak akan menaikkan lagi, soalnya itu udah yang paling tinggi, udah limit lah istilahnya, kayak udah ada penghalangnya, nggak ada yang lebih tinggi lagi, kita nggak bisa loncat lagi ke atasnya, soalnya kayak gitu ya, emang udah tinggi. Nothing happen. Jadi jawabannya nothing happen. Nothing happen.
Aku kepo ya. Ini the highest level ya, jadi nggak bisa lagi kita naik lagi ke parent directory karena sudah tidak ada parent directory. Nah, selanjutnya kita bakal lanjut ke step 4, yaitu redirect outputs. Jadi, another powerful command line operator in Linux is known as redirect, represented by the symbol ini. This operator allows the output of a command to be redirected to some location other the current terminal window di window atau di JAP. Nah, langsung aja kita mulai ke poin A. Use the cd command to change the ini. Oke. Kemudian cd untuk ya kita udah balik ke itu ya directory awal. Nah, untuk selanjutnya kita ketik ini, bukan ini echo this is a message ini ya. Oke. Echo this is a message echo to terminal by echo Nah, enter. Boom. Lalu kita di sini ketik lagi ini echo this is message echo to the terminal by some ini. Oke, langsung aja echo this is a message echo to terminal by echo. So, kita pakai tanda ini some text underscore text file txt some underscore text file underscore txt some underscore file some text file .txt. Oke. Kita tambahin teks di sini. Jadi some text file.txt. Oke, enter. Nah, jadi nggak ada apa-apa ya di sini, udah nggak ada apa-apa, nggak ada outputnya, no output was shown. Jadi apakah ini apa ya, udah terkira? Jawabannya ya udah, karena jadi filenya ini udah di redirect ke some text ini loh, file txt, karena sudah karena outputnya itu udah itu ya ke redirect, karena outputnya sudah redirected ke itu ya, ke some salah ini. Oke, bagus lah. Some underscore text file.txt ya. Iya loh guys, salah guys. Wait, kita benerin.
Oke, enter. Ya sama aja kan hasilnya. Jadi outputnya tuh udah ke redirect ke sini, some text file txt ini ya. Lalu selanjutnya langsung aja notice that even though just some text file it was a okay. Meskipun file some text file txt ini nggak ada sebelum perintah echo, file tersebut itu secara otomatis dibuat untuk menerima output yang dihasilkan oleh echo. Jadi kita gunakan perintah ls-l untuk memverifikasi apakah file tersebut benar-benar dibuat. Nah, kita langsung aja ketikkan ini. ls-l some text file text. Oke. Some underscore text underscore file titik txt. Boom. Nah, hasilnya bakal kayak gitu. Ya, sama. Jadi ini adalah tanggal ya pas kita buat itu. Oktober 21. Nah, selanjutnya use the cat command to display the content of the ini. Jadi kita gunakan perintah cat untuk display the contents. Oke. Okay. Cat some underscore text underscore file txt. Boom. This is message equal to terminal by echo. Nah ya, jadi message ini itu udah itu ya di terminal by echo. Jadi ini benar-benar udah dibuat filenya dan udah apa ya, ke display juga dengan perintah cat. Lalu use the init operator again to redirect a different echo output of echo to the sum. Oke, jadi ini kita menggunakan itu ya, tanda ini lagi untuk mendirect echo yang output echo yang berbeda. Oke, langsung aja echo this is a different message once again. Oh my, ini benar. Echo this is a different message. This is a different message. This is a different message. Kita gini aja ya. Kedip-kedip. Biar enak. Sama ya. Weh, hilang. Nah, bismillah. This is a different message. Oke, bisa loh. Kita samakan. This is the difference. Difference message, comma. Once again, sekali lagi. Once again, equal to the terminal by okay. Terminal by
echo titik spasi sun text file dot txt. Oke, yang terjadi itu maksudnya masih kosong ya. Okay, this is a different message. Once again, echo to the terminal dan echo ada sound. Oke. Sekali lagi kita gunakan perintah cat untuk display the content dari ini ya, some text file txt. Lalu aja perintah cat some underscore text underscore file dot txt. No such file. Oh, oke, salah, typo, maaf. Ya Allah, sorry. Ini cat, ini loh, harusnya titik, tapi tak tulis koma. Text underscore file titik txt. Oh my god. Oh, nggak juga sih. Some text file txt. Menarik sekali. Oke, sorry. Kita coba ulang dari sini ya. Kok this is different ini. Jadi aku tadi melihat perbedaan. Kita coba samakan aja. Bismillah. Once again, echo to the terminal by echo titik some. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Agak ngeri loh. Kita gunakan cat lagi, bismillah. Cat. Perintah cat ya, some text file.txt. Nah, jadi gini ya. Tadi aku tuh ini ya agak typo di sini. Nah, filenya itu udah ke-replace ya sama file yang baru. File sudah replace dengan file yang baru. Jadi operator ini itu menghancurkan file txt sebelum menulis di message pesan. Sebelum kita mengetik itu ya, message equals by echo. Jadi udah replace ya sama teks yang baru. Nah, selanjutnya yaitu similar to operator also allow for redirecting data to files. The difference is that passes data to the end of the referred file, keeping the current content intact. To open a message to the some text file txt, issue the command below. Jadi kita terjemahin dulu biar lebih jelas saja. Nah, setelah kita melakukan ini, mengetik ini, kita bakal disuruh pakai perintah chat lagi. Chat. Oke.
Gimana kalau kita nulis ini dulu? Yang masih lama, kita ini ya, ketik ini dulu, nanti saya jelaskan. Jadi langsung aja echo. This is another line of text. So, it will be appear. It will be appear. Append. Oh, sorry, kebaca appear. Ya. It will be handed to the output file. Nah, kita pakai operator yang baru ya. Sum underscore text underscore file dot txt. Oke. Yap, kita enter. Nah, hasilnya kayak gini. Tapi wifi saya agak begini ya. Oke, ternyata kita salah, jadi kita mulai tulis lagi dari sini. Dari mana? Dari sini. Jadi kita cuma menulis dari echo ini sampai titik ini sampai sini. Dan ini ya, meskipun dan ini. Sampai sini txt. Langsung saja echo this is another line of text. Passing, sorry. Some short text file .txt. Nah, setelah itu kita menggunakan perintah set lagi. Set some text file .txt. Oh, salah, sorry. Typo. Set some text file .txt. Nah, maksudnya udah sama kan kayak yang di lab. Jadi dia itu tidak mengubah file aslinya, tapi di sini ada kayak tambahan kalimat lagi gitu loh. Jadi kan yang tadi udah kita kerjain kan, this is the different message. Bukan ini. Nah, yang ini, this is a different message. Once again, echo to the terminal by echo. Nah, jadi ini ada tambahan kalimat lagi. Nah, jadi apa yang terjadi pada file? Nah, yang terjadi pada file itu sorry. Sorry. Nah, message baru yang di append, message baru yang di append itu bakal nambah ke sini. Jadi itu nggak ngerubah file yang asalnya gitu loh. Jadi cuma menambah aja. Jadi mungkin message baru itu
itu gimana ya, message append yang baru itu tidak akan merubah file originalnya. So, enggak. Jadi the message was appended to the end of the file. Jadi udah di append ke akhiran dari file, lalu itu masih tetap meng-keep the original content. Lalu selanjutnya yaitu yang step 6, work with hidden files in Linux. Oh, sebelumnya, nah, untuk yang ini ya, penjelasan mengenai tanda ini. Jadi mirip dengan operator ini yang ini itu juga memungkinkan untuk mengarahkan data ke file. Perbedaannya adalah ini tuh menambahkan data ke akhir file yang dirujuk menjaga konten saat ini tetap utuh untuk menambahkan pesan ke some text file txt. Nah, jadi ini ya jawabannya, ini itu kayak menambahkan data yang baru ke akhiran ini ya, ke akhir file. Bentar aku ubah. Jadi ini tuh akan ditambahkan data ke akhir file. Data ditambahkan ke file akhir. Data ditambahkan ke akhir file. Ya, ini jawaban fix saya. Jadi dia itu tidak akan merubah file originalnya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke step 6, yaitu work with hidden files in Linux. Jadi di Linux itu file dengan nama yang sebelumnya ada titiknya atau single dot itu tidak are not shown by default. Jadi well, those files ini have nothing else special about them. They are called hidden files because of this feature. Example of hidden files are titik file 6, titik file 7. Jadi selalu diawali dengan titik. Nah, pokoknya selalu diawali dengan titik ya, simbol titik itu. Langsung aja kita lanjut ke use ls-l untuk mendisplay the file stored in the analyst home directory. Jadi oke, langsung aja ls-l. Nah, jadi how many files are displayed? Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4. Oke, berhitung guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 file. Jadi ada 12 file yang terdisplay are display. Ini soalnya itu kebanyakan kayak typo gitu loh. Jadi ada ini. Jadi yang bener cuma ini sebenarnya. Yang sesuai dengan labnya maksudku. Sedangkan yang 2 ini itu hasil typo ya. Jadi nggak apa-apa. Yang pokoknya dalam pekerjaanku ini ada 12 file yang terdisplay. Selanjutnya yaitu point C, use the ls-lr untuk use the command ls-lr itu untuk mendisplay, untuk menunjukkan semua file in the home directory of analyst. Jadi dengan kita mengetik ls-lr ini, coba dulu bentar, min-la, boom. Nah, ini itu bukan hanya hidden file aja, tapi juga ada regular file. Yang hidden file itu contohnya ini ya, yang pokoknya ada titik-titiknya yang di sebelumnya ada titik-titiknya, kayak ini base history, base logout, base ini, ya pokoknya yang ada titik-titiknya kayak gini loh di depan filenya, itu namanya hidden, itu menunjukkan bahwa itu adalah hidden file. Jadi how many more file are displayed than before? Banyak.
ada banyak file dengan dot yang menunjukkan bahwasanya file tersebut adalah hidden file. Tersebut adalah hidden file. Jadi ada banyak hidden files directories. Ada banyak juga directories di outputnya. Jadi perbedaannya antara directory dan file yang reguler itu kayak gini loh guys. Pokoknya biru-biru ini itu directory, sedangkan yang putih-putih ini tuh file. Gitu ya cara gampang bedainnya. Jadi langsung aja ke selanjutnya. It is possible to hide interdirectories by adding a dot before its names as well. Are there any directories in the output of ls-lr above? It is possible to hide interdirectories by adding a dot before its name as well. Are there any directories in the output of ls-lr above? Yang ini nanti aku cari tahu dulu. Jadi kita jawab yang ini. Give 3 example of hidden files found. Tiga contoh dari hidden files yang di output ls-lr ini. Jadi hidden filenya sesuai yang aku bilang tadi. Yang pokoknya ada titik-titiknya, ada ini, ada misal ini, ada ini. Kita cari yang simpel aja. DMRC, jadi DMRC, lalu ada titik slash est, ada titik hidden. Jadi aku milih yang ini ya, DMRC hidden dan ini. Itu contohnya. Lanjut apa? Nggak tahu dulu ya. Mungkin kita lanjut dulu ya. Biar sekalian kita selesaiin part 1 dulu. Jadi type the main ls command at the prompt to learn more about the ls command. Oke. Kita ketik main ls. Boom. Nah. Jadi ls ini gunanya untuk list directory contents. Jadi kita bisa lanjut ke part 2 sebenarnya, tapi aku mau nyari tahu dulu jawaban yang ini, jadi sebentar. Nah, setelah saya melihat ya answer jawabannya ini, jadi ternyata kita udah menjawab pertanyaan ini ya. Jadi apakah mungkin kita untuk menyembunyikan directories dengan menambahkan dot before its name as well? Jadi are there any directories in the output of ls-lr? Jadi ya ada banyak hidden files di di output ls-lr ini. Ya kita bisa lihat ada banyak banget ini. Jadi ya ada banyak hidden directories. Ini juga ada yang ini file. Oke, maaf sebelumnya. Yang putih ini file, yang biru ini directories. Jadi apakah banyak hidden directories di output ls-lr? Ya ini banyak, ada local, ada Mozilla, lalu ada ini, cache ini, ya ada banyak sekali, ada 4 ya sekitar kayaknya. Directories dari hasil outputnya. Di output ls-lr. Oke.
Oke, di part 2 kita bakal nge-copy file, lalu kita bakal nge-delete file dan memindahkan file atau moving file. Yang pertama, the cp command is used to copy files. Nah, di sini apa ya? Ketika kita menggunakan cp, jadi new salinan itu bakal dibuat dan ditempatkan di specific location within the original file intent. Jadi di sini kita itu bakal mengcopy some text file txt ini from the home directory to the ciops folder tool. Jadi kita menggunakan perintah ini ya. Nah, kita menggunakan perintah ini. Kita ngetik ini, jadi kita menggunakan perintah cp maksudnya. Nah, jadi untuk pertanyaan ini, what are the source and destination files? Jadi source-nya itu dari source-nya itu dari home analyst some txt files, some text files .txt, sedangkan destination yaitu di home analyst ciops underscore folder tuh. Loh. Wah. Oke, pause. Oke guys, kita ulang lagi buat jawab pertanyaan part 2. Karena tadi ini ya putus ya jaringannya, putus wifi-nya. Jadi, what are the source and destination file? Atau aja source-nya mama nggak tahu sih nanti jawabanku. Udah keburu itu sih. Analyst some text files txt. Nah, untuk destination-nya awas aja sampai gitu lagi. Analyst TYOPS folder to some txt text some text files .txt. Oh iya, ini garis bawah semua ya, sedikit lupa. Ya, terus selanjutnya use the ls command. Kita menggunakan command ls untuk meyakinkan kita apakah some txt file ini udah ada di dalam ciops folder tuh. Soalnya kita kan tadi udah copy ya, jadi kita bakal melihat apakah some txt file txt tadi udah masuk ke folder 2 ini. Jadi kita menggunakan ls ciops underscore folder 2 garing boom. Ya. Wait. Ya, udah ada ya. Ini file kita udah masuk ke folder 2. Jadi kita menggunakan use the ls command to verify that is also in the home directory. Jadi kita menggunakan command ls ini untuk meyakinkan kita sendiri ya, apakah file txt ini udah ada di home directory. Jadi kita ketik aja ls-l
ls sorry ls min l, boom. Nah, udah ada ya ini, jadinya sudah ada file kita di home directory. Nah, step kedua kita bakal nge-delete files dan directories. Nah, untuk mendelete sendiri kita menggunakan rm, kita pakai command rm untuk menghapus files. Jadi kita bakal menghapus file some text file txt from the home directory. Nah, oke. Kita pakai command rm some, oh my god, oh iya, ini dihapus ya guysnya. Files .txt boom ls menu. Oh, kan ketambahan s, sorry file gini ya. Nah, lalu ls min l. Nah, udah nggak ada kan file yang ini di sini, ini udah nggak ada. Coba perhatiin ini ya, tanda bacanya di sini yang kita hapus itu menggunakan menggunakan garis bawah, jangan garis bawah dua-duanya, sedangkan ini udah nggak ada ya garis bawah dua-duanya. Oke, berarti kita udah berhasil menghapus filenya dari home directory. Ya, dari home directory. Jadi the new directory are seen as a type of file. As such, the rm command is also used to delete directories, but the r option must be used. Notice that all files and other directories inside a given directory are also deleted when deleting a parent directory with the r option. Issue the command below to delete the side of folder. Jadi kita bukan hanya menghapus file aja, tapi kita juga bisa menghapus directory-nya juga. Kita bisa menghapus folder satu ini ya. Jadi kita coba aja rm dan ya Allah, sorry. Kenapa aku melakukan banyak kesalahan sejak kemarin. rm min r syops underscore folder 1 enter ls min l boom. Yap, seperti yang kita lihat bahwasanya di sebelumnya ini masih ada ya folder 1, sedangkan di sini udah nggak ada. Jadi kita sudah berhasil menghapus syops folder 1 ini. Nah, selanjutnya step ketiga kita bakal memindahkan file dan directory. Jadi file work similar to copying file. Jadi memindahkan file itu apa ya, boxnya itu sama kayak kita mengcopy file. Ya, bedanya itu ketika kita memindahkan file is moving on. Jadi ketika kita memindahkan file yang udah remove from dari lokasi originalnya, kita menggunakan mv comments. Oke. Kita menggunakan command mv to move files around the local file system. Like the cv comments, the mv comments also requires source and destination parameter. Issue the command below to move the some text file txt from back to home directory. Kita ulang dari awalnya penjelasannya, maaf agak belibet, nggak bisa bahasa Inggris. Nah, jadi kita itu memindahkan file itu kerjanya tuh hampir sama kayak kita mengcopy file. Ya, bedanya itu adalah moving a file remove it from its original location. Jadi kita bakal memindahkan some text file txt ini dari home analyst folder itu kembali lagi ke home directory. Jadi kita lanjut aja, kita menggunakan command mv ya, cyops underscore folder to some text file txt.
Ini pakai titik ya, titik, lalu kita beri spasi dan titik. Sesuai dengan apa yang ditulis di lab, lalu kita enter, lalu kita ls min l cy ops folder folder 2 garing ya total 0, lalu kita ketik lagi ls min l spasi home analyze. Total 44. Beda ya sama ini, soalnya kita tadi kebanyakan typo, jadi kita bolak-balik bekerja ke sum text file ini. Nah, kok jadi gitu ya? Nah, jadi si sum text file.txt ini udah kembali ke home directory ya, yang dari awalnya home analysis of folder 2, yang dari awalnya di folder 2 ini sudah kembali lagi ke home directory seperti itu. Nah, untuk menjawab pertanyaannya, what command did you use to menyelesaikan teksnya? Kita menggunakan command mv toh. Kita menggunakan command mv ini ya, mv cops folder 2 sum text file .txt itu. Kita menggunakan mv cops underscore folder 2 garing sum text file .txt. Oke. Bentar. RMR. Accomplish. Apa itu accomplish? Ya, accomplish. Kita tekan aja sampai udah persalinannya. Untuk menyelesaikan, kita juga menggunakan rm ini untuk menghapus, lalu cp ya untuk mengcopy. Jadi what are the advantage of using the Linux command? Jadi apa sih manfaatnya kita menggunakan Linux command line? Jadi manfaatnya itu si command line Linux ini Linux ini membuat user kayak kita, user itu punya banyak banget opsi, punya lebih banyak opsi dan kontrol ya, kontrol dari graphical interface ya. Jadi sebagai user kita bisa mendapatkan banyak experience with the command line. The user may combine, bisa mengkombinasikan command perintah di script untuk menjalankan rutinitas. Lalu the command line ini favor users when user administrate the computer remotely. Ya, seperti itu. Jadi dia punya banyak variasi, dan kita cuman jawab satu ya. Oke, sekian dari saya untuk lab 2.2.7. Terima kasih.